Manusia pada dasarnya itu kikir, pelit, bakhil, tidak mau berbagi. Wa akhdiratil anfusus suh. Selain itu, manusia juga tamak, serakah, rakus. Apabila manusia sudah memiliki harta yang melimpah, sawah 500 hektar umpamanya, dia masih menginginkan yang lebih. Sudah punya kebun ribuan hektar, masih belum puas. Sudah punya segalanya, termasuk istri 4, juga masih tidak puas. Itulah manusia. Apakah salah? Tidak. Karena Nabi katakan, apabila seorang itu sudah memiliki satu lembah penuh dengan emas, dia ingin memiliki lembah yang kedua. Apabila dia sudah memiliki 2 lembah penuh dengan emas, maka dia pun menginginkan lembah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya, hatta zurtumul maqabir, sampai dia mulutnya disumpal dengan tanah, masuk liang lahat, baru sadar. Adakah yang salah? Iya. Karena manusia yang seperti ini tidak paham akan makna kehidupan di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah sementara, tidak kekal. Wa mal hayatud dunya illa laibu walah wala darul akhiratu khairul ladina yattaqun afala taqilun. Bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Adapun kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kita tidak memikirkannya? Jamaah yang dirahmati Allah, ketika manusia semacam ini sudah ada di kuburan, baru dia sadar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Dia sadar semuanya yang dia usahakan di dunia ditinggalkan. Kalau yang masih tersisa menjadi warisan. Anak-anaknya pun ditinggalkan. Ada yang soleh, ada yang tidak. Dia sadar dan bisa melihat kita. Orang yang sudah meninggal itu melihat kita. Dicarinya anaknya. Apakah ada di antara kita sedang salat Jumat? Kalau ada, gembiralah dia. Tapi kalau tidak ada, sungguh sangat sedih. Orang tua kita sangat sedih. Dilihatnya harta peninggalannya. Dikemanakan harta itu? Apakah untuk kebaikan? Kalau tidak, tentu dia menangis di kuburan. Maka orang ini akan berkata, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas sholihin. Ya Tuhanku, berilah saya kesempatan hidup sekali saja. Saya mau ambil lagi itu warisan-warisan yang sudah mereka bagikan. Karena dengan warisan itu tidak membuat mereka dekat dengan Allah. Saya ambil semuanya, harta-harta yang dulu saya dengan susah payah mencarinya, saya akan sedekahkan di jalan Allah. Itulah penyesalan orang kaya. Bagaimana dengan orang miskin? Sama saja. Orang miskin pun menyesal ketika meninggal. Apa kata mereka? Nuraddu fana'lama ghairalladzi kunna na'mal. Kembalikan kami ke dunia ini ya Allah, kembalikan. Kami akan melakukan amalan-amalan yang dulu tidak kami lakukan. Kami akan sholat karena dulu kami tidak sholat. Kami akan banyaknya sedekah karena dulu sedekahnya kurang. Kami akan bersilaturahmi karena dulu tidak bersilaturahmi, dan seterusnya. Orang-orang menyesal, semuanya menyesal. Bagaimana orang-orang yang baik itu? Apakah ketika mereka meninggal juga menyesal? Iya. Semua orang yang meninggal itu menyesal meskipun meninggal dalam kondisi baik. Bahkan seorang syuhada pun yang dikasih ganjaran masuk surga ketika meninggal, dia menyesal. Dia minta dihidupkan kembali agar dia menjadi syuhada lagi. Begitu mati, minta dihidupkan kembali agar dia bisa berjuang lagi, menjadi syuhada lagi, menjadi syuhada berkali-kali, sehingga levelnya dia nanti di surga akan semakin tinggi. Jadi semua orang itu menyesal ketika meninggal. Mereka semuanya pengen hidup kembali. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita yang masih hidup ini jangan sampai menyesal. Jangan sampai, karena apa? Dunia ini adalah segala-galanya. Meskipun dunia ini adalah permainan,
tapi permainan yang sangat penting, yang sangat menentukan derajat kita di akhirat. Semuanya pengen kembali untuk melakukan yang lebih baik, untuk melakukan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, lakukan hal-hal yang baik. Apakah kita nggak boleh kaya? Kaya tidak dilarang, tapi ingat bahwa kehidupan dunia ini sementara, sedangkan yang kekal adalah di akhirat. Maka kita pun juga harus bekerja keras, bekerja semaksimal mungkin, karena itu adalah sunnah Rasul. Allah katakan kepada Rasul, "Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil, fasawfa ta'lamuna man takun lahu aqibatud dar." Katakan, ya kaumku, berbuatlah semaksimal mungkin, bekerjalah sekeras mungkin, dengan tenaga, pikiran, semuanya sekeras mungkin. Aku pun demikian, bekerja sekuat tenaga. Aku pun juga melakukan hal yang sama. Kelak nanti kalian akan tahu siapa yang akan mendapatkan hasil yang lebih baik di dunia. Kalau semua orang Islam, para orang-orang yang beriman bekerja giat, maka kata Allah, orang-orang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita pun juga harus memikirkan anak-anak kita. Hendaknya kita takut meninggalkan generasi lemah secara ekonomi, secara akidah, tauhid, pendidikan dan sebagainya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kita takut meninggalkan generasi yang lemah, karena itu akan membahayakan untuk agama kita ke depan. Dan bertakwalah kepada Allah dan katakan kepada orang-orang dengan perkataan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sekali lagi mari kita maksimalkan apa yang kita lakukan di dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Allah. Karena mereka yang sudah mati itu ngiri, ingin hidup kembali. Lakukan apa saja, tidak harus dengan harta, apa saja, karena perbuatan baik itu adalah sedekah. Perbuatan baik apapun bentuknya, dengan tenaga, dengan pikiran, itu juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kelakuan baik itu termasuk juga menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah.